Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oriza Salsabila, NPM 13, jurusan Bisnis Digital Universitas Pajajaran. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS Business Intelligence saya tentang visualisasi data menggunakan Tableau, yang mana data yang saya gunakan merupakan data Superstore yang saya dapatkan dari Pak Cevi selaku dosen pengampu Business Intelligence. Oh ya, saya membuat dashboard ini, saya terinspirasi dari salah satu YouTube channel yang bernama Anthony Smoke. Dashboard ini saya beri nama Superstore Analysis, yang mana saya memiliki tujuan utama saya yaitu saya ingin membantu Superstore untuk mengoptimalkan penjualan dengan melihat karakteristik konsumen menggunakan metode analisis cross tabulation dan clustering. Dalam mencapai tujuan ini, saya memiliki upaya, yaitu salah satu upaya memberikan rekomendasi secara keseluruhan. Jadi dari rekomendasi ini diharapkan dapat mencapai tujuan utama saya tadi. Nah, rekomendasi-rekomendasi yang tadi saya tunjukkan ini, saya buat ataupun saya berikan rekomendasinya berdasarkan visualisasi yang saya buat ini. Nah, visualisasi ini berasal dari data Superstore, yang mana data Superstore ini merupakan data transaksi yang berjumlah 1994 records dan terekam dari tanggal 3 Januari 2016 hingga 30 Desember 2019. Yang mana bisa kita lihat bersama bahwa terdapat beragam kolom. Jika dijumlah ini ada 21 kolom, namun tidak semua kolom saya gunakan, hanya beberapa kolom yang memang saya perlukan saja yang saya ambil. Nah, saya akan lanjut ke penjelasan dari masing-masing chart dalam dashboard ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari line chart. Jadi, line chart ini merupakan grafik yang menampilkan hasil penjualan Superstore dalam kurun waktu tertentu sehingga dapat dilihat kenaikan dan penurunan penjualannya. Jadi, kita bisa lihat kapan Superstore mengalami penurunan dalam penjualan dan juga kapan Superstore mengalami peningkatan dalam penjualan. Nah, berdasarkan chart ini, kita pun juga bisa melihat analisis untuk ke depannya. Jadi, saya menggunakan salah satu fitur di Tableau, yaitu forecast, yang mana fitur forecast ini sudah tersedia dari Tableau-nya. Ini tuh menggambarkan prediksi grafik di tahun 2020. Dan juga di sini saya menggunakan fitur coloring untuk mewarnai. Jadi di sini untuk warna ungu itu merupakan grafik berdasarkan data yang saya miliki, dan untuk yang warna hijau ini merupakan prediksi ataupun forecasting-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang scatter plots. Jadi scatter plots ini membantu saya dalam clustering. Nah, clustering ini maksudnya adalah saya ingin melihat hubungan antar barang-barang yang terjual dengan profit yang dihasilkan. Jadi dari scatter plot, saya ingin melihat hubungan antar dua variabel itu. Dari hubungan antar dua variabel itu, saya membentuk cluster-cluster tertentu. Nah, dalam menentukan cluster-clusternya ini, saya menggunakan fitur analytics di Tableau bernama clustering, yang secara otomatis akan mengelompokkan atau mengklasterkan dari subkategori yang telah saya masukkan ini. Jadi di sini saya memiliki 4 klaster yang saya bikin beda-beda warna. Yang pertama, klaster 1 merupakan kategori barang dengan jumlah total penjualan tinggi dan profit yang tinggi. Bisa kita lihat ya bahwa secara kuantitas, klaster 1 ini merupakan klaster yang kuantitasnya itu lumayan banyak terjualnya.
Dan secara profit pun dia juga tergolong tinggi profitnya di antara subkategori yang terdapat di klaster lainnya. Terus kita lanjut ke klaster kedua. Klaster kedua ini merupakan kategori barang dengan jumlah total penjualan rendah, namun dia memiliki profit yang sangat tinggi. Bahkan bisa dibilang klaster 2 ini memiliki profit yang paling tinggi. Bisa dilihat ya dari grafik ini bahwa klaster 2 untuk kuantitas yang terjualnya itu dia bahkan paling rendah di bawah yang lainnya, namun profitnya dia benar-benar yang paling tinggi. Terus kita lanjut ke klaster 3. Klaster 3 ini merupakan kategori barang dengan penjualannya rendah dan profitnya pun yang dihasilkan rendah juga. Bahkan ada 3 kategori barang yang di bawah 0, yaitu dia berdampak kerugian. Jadi dia menyebabkan kerugian kepada superstore karena profitnya ini tuh di bawah 0, jadi minus. Terus kuantitas yang dijual pun juga sedikit. Selanjutnya kita akan lanjut ke klaster 4. Klaster 4 ini merupakan kategori barang dengan jumlah total penjualan sedang dan menghasilkan profit yang sedang. Kenapa saya bilang sedang? Karena secara profit dia tidak sebanyak klaster 1 dan klaster 2, tapi juga secara profit dia tidak seburuk klaster 3. Namun, begitu juga dengan dari kuantitas yang terjual. Secara kuantitas yang terjual, dia tidak seburuk kuantitas yang terjual di klaster 3 dan di klaster 2, tapi dia tidak sebagus atau tidak sebanyak kuantitas yang terjual di klaster 1. Maka dari itu ini saya bilang total penjualannya sedang dan profitnya sedang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang map chart. Nah, dengan map chart ini sebenarnya ini sangat mempermudah kita untuk melihat persebaran pelanggan Superstore berdasarkan negara bagiannya. Jadi data yang saya gunakan ini merupakan data Superstore yang pelanggannya merupakan orang-orang yang tinggal ataupun yang berasal dari Amerika Serikat. Dan ini tuh maksudnya negara-negara bagian di Amerika Serikat. Dan di sini juga saya menerapkan filter di sebelah kanan berdasarkan region. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat wilayah negara bagian tertentu, kita tinggal ngeklik filter di sebelah kanan ini, dan visualisasinya pun akan menunjukkan sesuai dengan filter yang telah kita terapkan. Nah, di sini juga saya menerapkan perbedaan warna, yang mana semakin gelap warnanya menunjukkan bahwa pelanggan Superstore paling banyak berasal dari negara itu. Kalau kita lihat, yang paling gelap warnanya negara bagian ini, yang mana memiliki 1021 pelanggan. Dan itu merupakan jumlah terbanyak. Saya lanjut, saya akan menjelaskan tentang matrix cross tabulation. Nah, di cross tabulation ini merupakan sebuah metode yang mana kita bisa lihat nih, berapa kali dua kategori benda dibeli secara bersamaan. Untuk mempermudah memahami visualisasi data ini, saya juga menerapkan perbedaan warna, yang mana kalau kita lihat semakin gelap warnanya menunjukkan semakin sering dua kategori benda itu dibeli secara bersamaan. Dan angka-angka di dalamnya ini tuh merupakan total transaksi kedua barang itu dibeli secara bersamaan. Jadi kalau misalnya kita lihat angka yang warna yang paling gelap merupakan warna ini, yang mana ini angkanya 131, yang mana menandakan bahwa papers and binders ini dibeli sebanyak 131 kali secara bersamaan. Saya ulangi, maksudnya papers and binders ini dibeli bersamaan sebanyak 131 kali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bar chart. Nah, segmen bar chart ini menggambarkan jumlah dari masing-masing segmen di Superstore. Tinggi rendahnya bar chart ini dipengaruhi oleh jumlah masing-masing segmen.
Jadi semakin tinggi bar chart-nya berarti semakin banyak pelanggan dari segmen tersebut. Kebetulan berdasarkan data, Superstore ini memiliki 3 segmen yang mana ada dari consumer biasa, ada dari corporate, sama ada dari home office. Angka di sini menunjukkan bahwa jumlah dari segmen itu tuh segitu gitu. Jadi misalnya ini ada 2.585. Berarti konsumen Superstore yang berasal dari segmen konsumen biasa itu ada 2.585. Nah, dari chart-chart ini saya ingin memberikan rekomendasi yang pertama. Saya merekomendasikan untuk Superstore menghentikan penjualan barang-barang di klaster 3, terutama yang terdapat pada subkategori tables, bookcases, dan supplies, karena penjualannya rendah dan keuntungannya rendah, bahkan yang tadi saya bilang ada yang menyebabkan kerugian. Bisa dilihat ini ada 3 subkategori yang menyebabkan kerugian. Nah, daripada nanti keuntungan Superstore terganggu karena 3 ini, lebih baik untuk menghilangkannya aja. Toh juga secara kuantitas yang terjual dia tidak tergolong banyak gitu, dia malah cenderung sedikit. Selanjutnya, saya merekomendasikan Superstore untuk mengadakan pekan diskon pada awal tahun. Karena berdasarkan data dan dilihat dari line chart ini bahwa selama 3 tahun berturut-turut, penjualan tuh selalu anjlok pada awal tahun. Bisa dilihat nih ya, ini grafiknya itu tuh turun tuh selalu pada awal tahun. Ini Januari ini tahun 2017, bulan Januari, awal tahun 2017. Ini awal tahun 2018. Dan ini yang agak sedikit kepotong ini awal tahun 2019. Diharapkan dengan mengadakan pekan diskon, Superstore dapat meningkatkan penjualannya. Jadi pada awal tahun tuh nggak anjlok-anjlok banget penjualannya. Nah, ini rekomendasi ketiga. Jadi, saya merekomendasikan untuk Superstore melakukan promo bundling terhadap produk di klaster 4 dengan produk di klaster 4 itu sendiri. Kenapa saya mengatakan produk di klaster 4? Karena yang tadi saya bilang bahwa klaster 4 itu masih tergolong sedang. Jadi dia masih punya potensi untuk ditingkatkan dari segi kuantitas yang terjual dan juga profit yang dihasilkan. Nah, di sini saya menyebutkan bahwa produk bundling yang saya maksud itu antara lain furnishing dengan storage, aksesoris dengan furnishing, dan storage dengan aksesoris. Yang mana ketiga bundling ini saya dapatkan dari cross tabulation ini. Jadi, kalau misalnya kita lihat nih, klaster 4, di antara klaster 4 ini yang 3 bundling yang sering dibeli secara bersamaan, 3 kombinasi yang 3 bundling yang sering dibeli secara bersamaan, itu bisa lihat ini furnishing dan storage sebanyak 138 kali. Bisa dilihat juga storage dan aksesoris sebanyak 103 kali, dan furnishing dengan aksesoris dibeli bersamaan sebanyak 115 kali. Yang mana diharapkan dengan melakukan produk bundling terhadap kategori ini, maka Superstore dapat meningkatkan penjualan. Jadi profitnya bisa naik lagi dan kuantitas yang terjual pun bisa lebih banyak lagi. Dan saya ingin memberikan rekomendasi terakhir berkaitan tentang rekomendasi yang pertama. Jadi sebelumnya kan di rekomendasi pertama saya menjelaskan bahwa saya merekomendasikan untuk menghilangkan ataupun menghentikan penjualan barang-barang di klaster 3. Namun, jika Superstore tidak ingin menghentikan penjualan barang-barang di klaster 3 ini, Superstore masih bisa mengakalinya atau masih ada cara lain,
yaitu dengan cara promo bundling tadi. Namun di sini kita kombinasikan antara klaster 3 yang masih, saya garis bawahi, yang masih menghasilkan profit dengan klaster 4 ini. Jadi klaster 3 yang ini diharapkan ketika di produk bundling ataupun ketika diadakan promo bundling dengan klaster 4, klaster 3 yang ada di sini ini akan secara grafik akan lebih menggeser ke kanan dan ke atas gitu. Jadi secara profitnya lebih naik dan secara kuantitas yang terjual tuh lebih banyak lagi. Nah, rekomendasi-rekomendasi yang saya berikan ini berdasarkan data secara keseluruhan. Jadi ini merupakan rekomendasi untuk Superstore berdasarkan data Superstore yang terjadi di seluruh wilayah penjualan dan berdasarkan penjualan 3 tahun belakangan, yaitu dari tahun 2016 hingga 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dashboard yang saya telah buat, yang mana dashboard yang saya buat ini sebenarnya berkaitan satu sama lain. Yang saya maksud adalah ketika saya mengklik suatu titik di line chart, maka chart-chart yang lain pun akan menunjukkan chartnya berdasarkan data sesuai dengan yang saya klik di line chart ini. Jadi misalnya saya ngeklik line chart di titik November 2016, maka clustering pun akan memberikan visualisasinya berdasarkan data dari 2016 bulan November dan juga map chart ini, mapnya ini pun akan menggambarkan atau memvisualisasikan persebaran pelanggan di negara bagian masing-masing dari bulan November tahun 2016. Begitupun segmentasi pasar yang tergambarkan di sini dan cross tabulation atau kombinasi barang yang dibeli secara bersamaan di sini. Jadi paper and binders itu dibeli secara bersamaan sebanyak 236 kali dari bulan, ini maksudnya data yang muncul di sini dari bulan November tahun 2016. Begitupun berlaku ketika saya mengklik suatu wilayah di map chart ini. Misal saya akan ngeklik California, maka chart-chart yang lain pun akan memberikan visualisasinya berdasarkan data yang ada ataupun data yang berasal dari California aja. Jadi benar-benar cuma dari California aja. Jadi yang lain tuh nggak termasuk gitu datanya. Jadi bisa dilihat di sini jumlah segmentasi pasarnya ini tuh berdasarkan yang ada di California. Ini line chart-nya juga kenaikan dan penurunan penjualannya juga yang terjadi di California. Seperti itu. Nah, itu aja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun chart ini masih kurang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.